Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif yang budiman. Salam jumpa lagi dalam channel Guru Kreatif. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang transmisi energi listrik. Energi listrik menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia modern. Bahkan boleh dikatakan bahwa energi listrik ini menjadi salah satu bagian atau sumber dari kebahagiaan manusia. Mungkin sobat kreatif bertanya, masa iya seperti itu? Tetapi saya punya satu contohnya, yaitu ketika suasana mati lampu. Seperti apa? Mari kita simak potongan lagu berikut ini. Mati lampu menyebabkan ruangan menjadi gelap. Kemudian beberapa orang akan merasa ketakutan. Nah, mati lampu itu hanya sifatnya sementara. Bagaimana dunia ini jika tidak ada listrik? Maka dapat dibayangkan betapa susahnya kita. Kita mau masak dengan peralatan listrik tidak bisa. Mau bekerja dengan laptop tidak bisa. Bahkan untuk sekedar hiburan seperti nonton siaran bola itu tidak akan bisa. Nah, begitu pentingnya energi listrik di dalam kehidupan kita. Karena energi listrik begitu pentingnya bagi kehidupan kita, maka tidak ada salahnya kalau kita mencari tahu dari mana energi listrik yang kita nikmati ini sampai ke rumah kita. Oleh karena itu, saya akan memaparkan tentang bagaimana proses transmisi energi listrik sampai ke rumah kita. Mari kita ikuti penjelasan saya. Paparan tentang transmisi energi listrik ini akan menghantarkan Anda pada 3 pengetahuan. Yang pertama adalah Anda dapat menyebutkan berbagai jenis pembangkit listrik. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan proses transmisi energi listrik. Dan yang terakhir yang sering kita dengar adalah sutet. Anda akan dapat menjelaskan istilah sutet. Untuk lebih memahami tentang proses transmisi energi listrik, saya sudah buatkan skema transmisi energi listrik. Ada 3 bagian pada proses penyaluran energi listrik, yaitu bagian pertama, bagian pembangkit listrik, bagian transmisi, dan bagian distribusi yang nantinya akan sampai ke rumah-rumah penduduk. Kita akan mulai dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah pengubah energi yang bermacam-macam, bisa energi potensial, bisa energi uap, bisa energi diesel, yang akan diubah menjadi tenaga listrik. Kita sudah mengenal PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini mengubah tenaga air yang akan menggerakkan turbin, kemudian akan menghasilkan listrik. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang mengubah tenaga uap menjadi tenaga listrik. PLTD ini mengubah tenaga yang ada di diesel menjadi tenaga listrik. Matahari juga bisa jadikan energi listrik dengan nama PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini juga bisa diubah menjadi tenaga listrik. Kemudian yang baru-baru ini adalah PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan ini termasuk energi yang ramah lingkungan. Dari pembangkit listrik yang bermacam-macam tadi, ada PLTA, PLTU, PLTD, dan sebagainya, akan dihasilkan tegangan 6000 volt sampai 24.000 volt atau disingkat 6 kV, singkatan dari 6 kV.
kilovolt, 24 kV, 24.000 volt. Tegangan ini termasuk tegangan menengah atau disingkat TM. Selanjutnya, karena akan dikirim ke tempat yang sangat jauh ke pelanggannya, ada yang sampai 250 km, maka tegangan ini perlu dinaikkan hingga 500 kV. Alasannya karena kalau tidak dinaikkan sampai tegangan yang sangat tinggi atau ekstra tinggi, nanti akan banyak rugi-rugi daya yang hilang, sampai ke pelanggan nanti tinggal sedikit. Itulah alasannya mengapa transmisi ini menggunakan tegangan yang sangat tinggi atau ekstra tinggi. Nah, untuk lebih meyakinkannya adalah saya akan hitung berapa rugi daya jika seandainya tidak dinaikkan menjadi tegangan ekstra tinggi seperti ini. Untuk mengetahui besarnya daya yang hilang seandainya transmisi itu tidak menggunakan tegangan ekstra tinggi, bisa kita hitung dengan rumus I sama dengan P dibagi V. Nah, sebagai contoh ini ya, seandainya dayanya dapat 2 megawatt, 2 juta watt. Nah, kemudian tegangannya biasa saja tidak dinaikkan, misalnya diambil 20 kilovolt atau 20.000 volt. Nah, kita akan hitung seandainya transmisi itu dengan tegangan yang berasal dari generator. I sama dengan P per V. Kita masukkan P nya 2 juta dibagi 20.000, maka ini akan sama dengan coret nolnya ya 1 di 200 bagi 2 ketemu 100 ampere. Daya yang hilang P sama dengan I kuadrat kali R. Ini untuk menghitung daya yang hilang di perjalanan. I nya tadi kita dapat 100 pangkat 2 kali R. Nah, R nya adalah hambatan, kita ambil dari 250 ini, kita ambil 10 km saja. Jadi panjangnya 10 km. Maka perkiraannya R nya sekitar 10 ohm. Karena semakin panjang kawat, maka R nya semakin besar. Masih ingat rumus ini, R sama dengan Rho kali L per A. Jadi kalau kita ambil jarak ini 10 km dulu, maka hambatannya kurang lebih 10 ohm. Maka ini kita masukkan 10 ohm, akan diperoleh 100.000 kuadrat kali 10. Jadi 10.000 dikali 10 akan diperoleh 100.000 watt. Jadi daya yang hilang di perjalanan adalah 100.000 watt. Nah, jadi dari yang hilang ini akan diperoleh daya yang nyampe ke jarak 10 km tadi 2 juta dikurang 100.000, jadi tinggal 1.900.000 watt. Ini yang nyampe kalau jaraknya hanya 10 km. Bagaimana kalau sampai 250? Tentu akan lebih besar lagi. Sekarang kita akan bandingkan seandainya transmisi ini dilakukan untuk tegangan yang ekstra tinggi, yaitu sampai 500 kV. Nah, saya catat dulu ya. Jadi kerugiannya tadi 100.000 watt. Jadi yang terkirim nanti tinggal 1.900.000 untuk sekarang kita akan bandingkan ya. Jadi itu 1.900.000. Seandainya V nya kita ganti di 500.000 atau 500 kV. Nah, maka diperoleh I sama dengan P 2 juta dibagi 500.000. Maka arus yang diperoleh, dicoret nolnya, coret 20 bagi 5, 4 ampere. Maka daya yang hilang P sama dengan I kuadrat dikali R. I nya 4 pangkat 2 dikali 10. Kita
kita ambil 10 ohm saja atau 10 km. 16 dikali 10, jadi hanya rugi 160 watt. Bandingkan kerugiannya kalau pakai tegangan yang menengah tadi 100.000 watt. Nah, sekarang berapa yang nyampe ke konsumen? Tinggal mengurangi saja seperti tadi. Ya, sekarang akan kita bandingkan jika transmisi itu menggunakan tegangan ekstra tinggi, yaitu 500.000 volt. Maka daya yang hilang dengan rumus yang sama seperti tadi, P sama dengan I kuadrat kali R, diperoleh P sama dengan I nya tadi 4, sudah kita cari, 4 kuadrat kali 10 untuk asumsi bahwa jaraknya 10 km, maka R nya 10 ohm. P sama dengan 16 kali 10, jadi 160 watt saja. Inilah daya yang hilang untuk sepanjang 10 km. Nah, sehingga daya yang nyampe di jarak 10 km yaitu 2 juta dikurangi 160 watt, maka daya yang nyampe pada jarak 10 km ada 1.999.840 watt. Kita bandingkan ya. Jadi kalau tanpa dinaikkan, tadi yang hilang dayanya 100.000. Daya hilang 100.000 watt. Setelah dinaikkan menjadi 500 volt, maka daya yang hilang hanya 160 watt. Jadi jelas bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas ya. Kalau menggunakan tegangan menengah, maka ruginya sangat besar. Selain itu, dengan tegangan yang sangat tinggi, maka arusnya menjadi kecil, sehingga kabel yang digunakan untuk mengantarkan arus atau untuk transmisi juga kecil. Ini berarti menghemat secara ekonomi. Jadi saya ulang lagi, tegangan menengah 6 kV sampai 20 kV ini untuk ditransmisikan ke tempat yang sangat jauh menggunakan tegangan ekstra tinggi, yaitu 500 kV, dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan untuk mengurangi rugi daya yang hilang di perjalanan. Yang kedua adalah agar terjadi penghematan secara ekonomi, karena dengan kabel yang kecil maka nanti akan jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kabel yang besar, tegangannya rendah. Kemudian saluran untuk mengirim energi jarak jauh ini menggunakan udara. Nah, pilihannya nanti juga sebenarnya bisa juga lewat bawah tanah, tapi yang dipilih oleh banyak perusahaan listrik adalah menggunakan saluran udara. Karena saluran udara yang digunakan adalah tegangan ekstra tinggi, maka itulah yang disebut dengan SUTET. Jadi SUTET itu singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu sampai 500 kV. Nah, setelah sampai pada jarak yang diinginkan, misalnya sampai sekitar 250 km, maka tegangan diturunkan kembali dengan trafo step down di sebuah gardu yang namanya gardu tegangan tinggi. Jadi kalau tadi ekstra tinggi menjadi tegangan tinggi. Nah, turunnya menjadi 150 kV. Nah, saluran udaranya dinamakan saluran udara tegangan tinggi dengan klasifikasi tegangannya kisaran 150 kV. Kenapa ini perlu diturunkan? Karena ini sudah dekat dengan penduduk, sehingga lebih aman dengan menggunakan tegangan yang lebih rendah. Setelah tegangan berada dekat dengan
konsumen atau kurang lebih jaraknya 65 km, maka tegangan diturunkan lagi dengan trafo step down di gardu TM atau tegangan menengah. Tegangannya menjadi 20 kV. Nah, tegangan 20 kV ini kemudian didistribusikan ke pelanggan tingkat menengah. Jadi untuk pelanggan tegangan tingkat menengah atau TM ini misalnya di industri, di pabrik-pabrik maupun di mal-mal. Kemudian distribusi juga dilakukan di tingkat perumahan atau perkantoran-perkantoran yang kecil. Nah, di sini tegangan 20 kV tadi diturunkan di gardu tiang. Jadi gardunya ada di tiang, namanya gardu TR atau tegangan rendah. Nah, tegangan 20 kV tadi diturunkan menjadi 220 volt untuk didistribusikan ke perumahan-perumahan, termasuk salah satunya adalah di rumah kita. Demikianlah Sobat Kreatif yang budiman, informasi berkenaan dengan penyaluran energi atau transmisi energi listrik yang dapat guru kreatif berikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.